Assalamualaikum. Belum ada suaranya. Cek. Masih mute. Suara saya sudah ada. Belum terdengar ini. Host masih mute. Ustaz Ahmad. Suara Ya. jelas nggih? Ya, jelas. Alhamdulillah. Baik, bisa saya langsung mulai nggih Ustaz? Karena sudah jam 5. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustadz Zain Abidin yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati juga guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Rimin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di kajian ngopi pagi hari ini, kajian subuh pagi hari ini. Alhamdulillah, hari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita diberi kesempatan dan kita ditakdirkan untuk bertatap muka dalam menimba ilmu di kajian subuh bersama Ustadz Zain pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian subuh pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dan doa awal majelis, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi penyebab turunnya rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Lutfi. Pada saudara Lutfi dipersilahkan. Suaranya nggak kedengaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي عن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين صدق الله العظيم. Terima kasih pada saudara Lutfi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah tingkat keimanan kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih khusyuk, lebih nikmat dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada sesi inti kita, yaitu kajian subuh bersama Ustadz Zain Abidin. Mari kita simak, dan bagi yang tidak ada halangan, Bapak Ibu bisa on cam semua. Kepada Ustadz Zain Abidin, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya. Cek, mohon feedbacknya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Ustadz. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali
Aman ya? Senang sekali kita bisa bertemu pagi ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Sukses Bisnis Sukses Berkah Community yang menyambung silaturahim kembali, dan tentu doa-doa terbaik kita untuk guru kita, Coach Ridwan Abadi bersama keluarga agar dimuliakan, disehatkan, dan diberikan karunia untuk selalu sehat dan meluas manfaatkan ilmunya. Dan juga kepada kita yang saat ini hadir ada di sini, semoga Allah menjadikan ilmu ini dan kehadiran kita mungkin bukan karena ilmunya, tapi karena kehadirannya dilihat oleh Allah sebagai jalan untuk ijabah, mustajabah setiap doa-doanya. Alhamdulillah karena malaikat menyertai kita. Alhamdulillah pagi ini saya Zain Abidin, motivator muslim, jadi belum ustadz, masih motivator. Insya Allah akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing yang semoga bisa memicu pengalaman-pengalaman yang lain dari teman-teman yang hadir di sini. Kalau kita berbicara tentang kurban, materi yang tadi malam di WA-kan oleh Mas Zain dari Kementerian tentang kurban. Langsung saja ada hal yang memotivasi. Kalau kita bicara tentang kurban, yang kita tiru yang dikirimkan oleh Allah, beritanya adalah lewat Nabi Ibrahim. Ada fragmen luar biasa yang semoga bisa menjadi semangat kita untuk berkurban. Jadi dari rangkaian kehidupan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, yang memotivasi di urusan kurban ini setelah berbagai kisah-kisah dahsyat ya tentang pengorbanan yang sering kita dengar. Ya, semoga memotivasi kita adalah ujungnya ketika Allah lalu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh seluruh manusia dari awal perintah itu muncul hingga nanti di akhir dunia ini adalah perintah atau panggilan untuk berhaji. Nah, saat itu ada kegundahan, ada keraguan dalam diri Nabi Ibrahim, dan lalu ngomong sama Allah, ya Allah, mana mungkin saya bisa memanggil orang seluruh dunia. Kata Allah, udah panggil saja, nanti kami yang akan menyampaikan. Maka naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Qubais. Nah, teman-teman yang sudah pernah ke Masjidil Haram, terbayang kalau kita keluar dari tempat sa'i, ya, menuju ke toilet 3 atau WC 3, tempat kumpul biasanya, menuju Menara Grand Zamzam, itu di sebelah kiri ada bukit yang di atasnya sudah ada istana tempat tamu-tamu kehormatan Kerajaan Arab Saudi. Ya, di situ ada penginapannya, namanya Jabal Qubais. Nah, di atas itulah Nabi Ibrahim diriwayatkan memanggil, dan tentu ketika itu hanyalah suara Nabi Ibrahim, tidak akan sampai ke kita yang berbondong-bondong saat ini. Ada dari teman-teman SBC yang saat ini sedang berhaji, Masya Allah. Panggilan yang dijawab labbaik oleh seluruh umat manusia itu tidak akan nyampai kalau hanya dengan mengandalkan suara Nabi Ibrahim yang naik di atas bukit. Nabi Ibrahim sendiri pun juga insecure. Ah, mana bisa suara saya. Tapi kata Allah, udah sampaikan, suarakan saja. Maka kami yang akan menyampaikan. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjalani berbagai rangkaian, meniru berbagai rangkaian dari kisah tauladan Nabi Ibrahim.
Kita bisa tiru hajinya, kita bisa tiru umrohnya, dan yang paling mudah untuk kita yang ada di Indonesia adalah meniru dari sisi berkurbannya. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita. Nah, pagi ini saya ingin ngobrol tentang motivasi, apa sih yang bisa kita dapatkan, motivasi apa yang bisa kita dapatkan dari momen kurban ini. Tentu pada ramai kemarin saling posting, eh, hewan kurbannya, saling posting kegiatan kurbannya, Masya Allah, semarak sekali dan menyenangkan melihat kesemarakan Idul Adha, Hari Raya Kurban yang kita jalani kemarin. Nah, ada 5 hal yang ingin saya obrolkan ya sebagai seorang pemotivator, semoga bisa menjadi motivasi. Motivasi dalam hal apa? Motivasi untuk berkomunikasi. Nah, kita dari sisi ini nih, semoga bisa menjadi sebuah wawasan baru untuk kita semuanya sama-sama belajar. Jadi dalam kurban ada sisi-sisi motivasi untuk kita berkomunikasi. Komunikasi apa? Yang pertama adalah komunikasi kita hamba pada Tuhannya. Yang kedua adalah komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi kita dengan keluarga. Dan yang keempat adalah komunikasi kita sebagai hamba, ya hamba Allah kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang kelima adalah komunikasi kita sebagai hamba Allah pada makhluk yang di sekeliling kita, yang ada dalam kendali kita. Nah, kita masuk pada poin yang pertama. Kalau kita mengingat bahwa Nabi Ibrahim diingat sebagai Khalilullah julukannya. Julukannya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Apa yang membuat beliau disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah? Nah, kalau yang salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa beliau adalah orang yang selalu berusaha untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi komunikasinya itu ya sudah tingkatnya tingkat kekasih, tingkat yang sudah kalau kita ingat aja kalau kita sayang sama seseorang pada kekasih kita itu rasanya kepingin selalu kontak, selalu ngomong, terus kalau ngomong juga selalu berusaha untuk memberikan komunikasi yang terbaik, ya. Ya itulah nuansa hati seorang kekasih. Kalau kita mungkin makomnya masih dengan manusia, ya itu juga dengan manusia yang pas lagi dikasihi. Kalau lagi manusia dengan yang lagi dimangkelin kayaknya enggak, ya. Nah, Nabi Ibrahim dengan Allah uh, karena sudah mendapatkan predikat kekasih Allah, maka inilah yang mungkin jadi motivasi kita. Bagaimana Nabi Ibrahim kalau dalam kisah-kisahnya mencari, ada pencarian, terus kemudian pencarian sisi bagaimana seorang hamba, siapa seorang hamba yang mencari benar-benar siapa sih kholiknya. Ya, kalau kita di Al-Quran itu pernah diterangkan oleh Ustadz, ada fragmen ketika Nabi Ibrahim lalu sambil berkomunikasi dengan umatnya, ya ketika ada matahari kemudian tenggelam, bukan ini Tuhanku, ketika ada bulan dan kemudian bulan juga tenggelam, bukan ini Tuhanku, Tuhan yang tiba-tiba menghilang, tapi Allah lah Tuhan yang begitu selalu ada untuk kita. Jadi komunikasi kepada Allah, inilah yang bisa menjadi semangat kita dari seorang Nabi Ibrahim. Bagaimana komunikasi kepada Allah ini menjadi sebuah kalau dibilang keterampilan keseharian. Bagaimana komunikasi dengan Allah dari sisi ilmunya, ada kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan doa, ya, dengan doa. Jadi ketika kita punya harapan, ketika kita doa pada prinsipnya adalah curhat, ya. Jadi ada ulama mengatakan bahwa doa itu bukan semata permintaannya, tapi bagaimana kita curhat kepada Allah. Rasulullah juga bilang,
Jangan malu minta sama Allah walaupun hanya segenggam garam gitu. Ya, jadi semoga kita semuanya lewat ikhtiar berusaha untuk berkomunikasi kepada Allah ini makin kita akrabkan lewat doa kita, lewat curhat-curhat kita kepada Allah. Curhat pada manusia seringkali bikin bosen, ya, bosen yang ngedengerin. Curhat lagi, curhat sekali, 2 kali sih oke, curhat, selanjutnya buang-buang waktu yang dicurhatin. Ada yang dicurhatin tambah senang biasanya para psikolog ya atau para, hipnoterapis gitu. Nah itu senang kalau dicurhatin, kenapa? Karena harus bayar duluan, ya. Ya memang sudah, pekerjaannya. Tentu ada batasnya kita membayarnya, tapi kalau dengan Allah, nah inilah yang, perasaan bahwa Allah itu dekat, perasaan bahwa Allah itu bisa kita ajak ngobrol setiap saat. Eee, ini tentu tidak pada setiap orang, tapi bisa menjadi sebuah, eee, harapan atau keinginan, keterampilan ya. Jadi itu, "Ya Allah ini kok gini sih bisnis ini, tolong ya Allah." Nah, curhatan-curhatan seperti itu, kayaknya orang bisnis apalagi ini di SBC pasti, membutuhkan dan kemudian disambung dengan, doa-doa yang, menghadirkan ketundukan kita, keakraban kita pada Allah. Komunikasi pada Allah dari apa lagi ya? Eee, ya dari membaca Al-Qur'an, memahami ayatnya, ya. Ada yang kalau galau itu sholat 2 rakaat, kemudian, ketika mau memutuskan sesuatu, setelah itu buka Al-Qur'an, dan kemudian baca satu lembar dan membaca artinya sehingga ada inspirasi-inspirasi, eee, indah, ya, inspirasi-inspirasi untuk solusi masalahnya, bisa dengan itu. Salah satu yang cara berkomunikasi dengan Allah adalah dengan membaca, firman-Nya, ya. Ada yang seperti itu. Ada satu keluarga yang kemudian setiap harinya, berkumpul, setiap orang membaca satu ayat dengan artinya dan kemudian menjadikan satu ayat itu menjadi inspirasi harian setiap orang yang ada di keluarganya. Itu cara berkomunikasi dengan, Allah. Dan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim mendapatkan, eee, ya, mendapatkan perintah untuk, menyembelih Ismail melalui mimpi, 3 kali mimpi yang kemudian direnungkan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian teryakinilah menjadi sebuah ilham, perintah Allah untuk menyembelih sang putra tercinta Ismail. Kalau teman-teman nanti insya Allah yang sudah atau pasti pengen lagi ataupun yang belum, kalau nanti ada tur di kota Mekah, ziarah kota Mekah itu biasanya akan dibawa, eee, apa, menuju tempat-tempat berhaji, salah satu yang dilewati adalah, tenda-tenda Mina. Nah, nanti di tenda-tenda Mina itu ada di atas sebelah, kiri biasanya itu ada tugu kecil, nanti dijelaskan oleh tour leader atau mutawif bahwa itu namanya Jabal Kurban, ya. Itulah Jabal Kurban, tempat Nabi Ibrahim menyembelih, menyembelih Nabi, Ismail yang kemudian digantikan oleh, kambing. Nah, itu sering, kita dengar. Nah, di mana Nabi Ibrahim, mendapatkan mimpinya? Nabi Ibrahim mendapatkan mimpinya itu di Jabal Rahmah. Nah, tempat yang sering, kita dengar dan apalagi sekarang, saat wukuf ya, Jabal Rahmah, tempat tugu, di sana ada 3 peristiwa yang terjadi di tugu itu. Yang pertama, bertemunya Nabi Adam dan, Ibu Hawa, ya, ibunda kita semuanya, nenek moyang kita, dan kemudian ada, khutbah wada, ya, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir di Jabal Rahmah. Dan yang ketiga, yang, jarang sekali tahu adalah dibahas adalah ketika Nabi Ibrahim ternyata menerima mimpi untuk menyembelih anaknya itu di Jabal Rahmah. Nah, semoga
eh, poin pertama ini menjadi sebuah motivasi untuk kita. Ayo kita menjadi orang yang kemudian mendekat kepada Allah, berusaha untuk eh, berkomunikasi kepada Allah sebagaimana layaknya. Nah, tidak bisa disamakan ya. Tapi bagaimana agar nuansa hati kita itu kepada Allah, komunikasinya itu komunikasi yang benar-benar intim gitu, yang enak gitu, kadang nangis sendiri, kadang bisa ketawa sendiri. Ya Allah, kok lucu banget hidup saya ya. Eh, banyak susahnya daripada senangnya, misalkan gitu. Tapi saya yakin ya Allah pasti ada kebaikan-kebaikannya. Jadi ketika melihat banyak hal, kita kemudian obrolkan dengan Allah. Ya, kalau untuk mimpi, ya bisa jadi kalau ada mimpi-mimpi baik, ya kalau apa inspirasi-inspirasi itu bisa jadi dari mimpi. Ya, mimpi ada 3, mimpi dari Allah, mimpi dari ya jelas Nabi Ibrahim, mimpinya dari Allah. Itu Nabi, kalau modelnya kayak kita, eh, ya mawas dirilah. Paling nggak dari 2 ini, kalau mimpi kita, mimpi dari diri kita sendiri, alam bawah sadar kita, kadang pengen apa, keluar mimpinya untuk menyemangati. Selama itu positif, ya selama itu positif, maka afirmasi. Tapi kalau mimpi buruk, tuntunan dari Rasulullah, nggak usah dipikirin, nggak usah diomongin. Ya, akan kalau mimpi buruk katanya eh, begitu bangun, ya langsung bertawud, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan kemudian meludah ke sebelah kiri, ya. Nah, itu tuntunan dari Rasulullah kalau ada mimpi buruk, kan nggak usah diceritain. Tapi ingat, ketika bangun, lihat sebelah kiri, jangan langsung meludah. Jangan-jangan ada istri, bisa jadi masalah nanti ya. Ya, demikian bagaimana komunikasi hamba pada Tuhannya. Dan yang kedua adalah bagaimana kurban ini menjadi motivasi komunikasi kita untuk kepada diri kita sendiri. Nah, eh, semangat kurban ya adalah untuk kemudian kita bisa eh, berkomunikasi kepada diri kita sendiri. Ada 2 hal sih yang saya pikir dari kurban ini yang bisa menyemangati kalau kita ngomong pada diri kita sendiri. Kalau tadi dengan Allah, bagaimana kita dengan diri kita sendiri, kita komunikasikan. Yang pertama adalah saya tuh sering kagum ya dengan apa orang-orang yang kurbannya gede-gede, kurbannya kemudian apa, wah masya Allah disiarkannya itu begitu luar biasa. Lihat sapinya itu begitu gagah, kemudian lihat kambing itu kok, wih, ini kambing kok ganteng banget gitu ya. Wah, ini maka komunikasikan tuh kepada diri kita sendiri untuk jadi semangat untuk bisa berkurban, ya. Semangat untuk bisa berkurban. Jadi jadikan kurban ini sebagai motivasi diri kita, sebagai kenaikan dari visi kita. Ah, aku harus bisa kurban seperti itu. Oke, jadi siapapun yang saat ini ya itu komunikasi ke diri kita. Kalau perlu juga ini agak didramatisir ya. Kalau perlu saat ini yang masih hanya menerima saja itu terimanya juga sambil komunikasi dengan dirinya itu sambil nangis, ya Allah. Ini kok tahun ini saya nerima lagi ya Allah. Kapan ya Allah saya eh, tekadkan untuk bisa memberi komunikasikan kepada diri semangat itu. Ajak ngobrol diri sendiri. Kurban ini kita menjadi seorang yang berkorban atau dikorbankan. Ada yang biasanya saya cuma korban perasaan, Pak, ya itu ya. Ya paling tidak sudah berkorban. Nah, maksudnya perasaannya itu loh. Ya, pokoknya harus tekad. No. Jadi menerima daging kurban itu apalagi kemudian tentu bukan kita kalau kemudian senang kumpul-kumpulin kupon ya. Dikumpul-kumpul di kulkas akhirnya ngendap sampai 6 bulan ya. Maka komunikasikan. Tahun ini saya terima kurban, tahun depan saya tidak mau jadi penerima lagi. Ya, komunikasi dengan diri kita untuk sebagai motivasi kurban ini. Dan lalu uh, ada kemarin quote-quote ya bahwa menyembelih kurban adalah menyembelih tidak semata uh, apa tidak semata hewan kurbannya, tapi kita menyembelih sifat-sifat buruk kita. Nah, kita bisa
Jadikan itu momen ini sebagai motivasi untuk menyembelih. Ini sampai jam berapa ya? Saya percepat ya. Menyembelih sifat-sifat jelek kita. Jadi ini bisa jadi momen untuk kita mengatakan pada diri kita kalau punya sifat-sifat jelek, ya, bahwa hai diriku yang punya sifat jelek, hai diriku yang pemarah. Kalau di teknik neurolinguistic programming itu dibawa ke depan kita. Ada teknik yang namanya empty chair. Jadi kalau kita seringkali kegagalan dalam kehidupan kita itu tidak disebabkan oleh orang lain, tapi karena diri-diri kita yang menjadi mental block, diri kita yang menghalangi diri kita sendiri. Ada orang yang sebenarnya dia baik, ada orang yang sebenarnya dia memang sebenarnya tulus, ikhlas, tapi pemarah banget. Maka hadirkan di depannya itu, di depan Anda seseorang yang pemarah itu, diri Anda sendiri. Dan kemudian sambil santai gitu katakan pada dia, wahai diriku yang pemarah, sampai kapan kamu mau marah-marah terus? Sampai kapan kamu marah-marahnya sampai menyakiti dirimu dan orang-orang yang kau cintai? Jadi ceramahin diri Anda sendiri. Ini teknik ya, dari sisi ilmu mindset. Hadirkan aja, marahin ya, sampai kemudian sampaikan nasihat. Maka marahmu jadikan marah untuk melihat hal-hal yang tidak baik, dan pastikan kau jadi orang kuat, karena kata Rasulullah, orang yang disebut sebagai kuat adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Oh, seperti itu ya. Ada teknik itu di NLP namanya slaying dragon. Oke. Ya. Oke. Jadi itu ya yang kita bisa lakukan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Satu, mulai komunikasikan untuk kurban menjadi sebuah target pencapaian dalam kehidupan kita, untuk diri kita yang sebagai seorang pengusaha ini, sebagai seorang yang prestatif ini. Ya, kurban setiap saat harus, setiap tahun harus nambah, harus nambah, harus nambah. Dan kemudian yang kedua adalah menyembelih sifat-sifat jelek kita. Itu tadi tekniknya. Ya, secara ilmu neurolinguistic programming, bahasa pemrograman. Hadirkan, katakan pada dia, nasihatkan. Semoga setelah kurban ini diri kita menjadi diri-diri yang lebih baik lagi. Macam-macam. Ada yang dihadirkan adalah dirinya yang pelit, ada yang dihadirkan adalah dirinya yang suka ngampekan, ada yang suka malesan. Sudah hadirkan, omongin. Masing-masing orang punya tantangannya sendiri-sendiri. Hadirkan dirimu dan nasihati, insya Allah. Dan yang ketiga adalah hamba pada keluarganya. Kurban amat sangat syarat dengan hikmah yang dalam untuk komunikasi kepada keluarga. Paling dalam adalah ketika dan diabadikan di Al-Quran. Masya Allah, betapa luar biasanya Nabi Ibrahim kalau kita bayangkan sebagai seorang ayah ketika mengatakan kepada anaknya, tega, kalau dikatakan tega. Tapi itulah tantangan seorang ayah untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan hal-hal yang mungkin sensitif, hal-hal yang mungkin ditolak, tapi ketika itu karena Allah, dan itu di jalan Allah, mulai berlatih berkomunikasi. Dan Masya Allah, diabadikan di Al-Quran, jawaban Nabi Ismail adalah seorang anak yang mengatakan kepada ayahnya, jika itu memang perintah Allah, ayah, maka saksikanlah bahwa aku adalah orang yang sabar. Ya, kurang lebih seperti itu. Bayang ayahnya seperti apa kalau anaknya solehnya seperti itu. Ya, kalau anak kita kayaknya nggak jawab seperti itu. Tapi ini jadi sebuah inspirasi untuk kita. Yuk kita bangun komunikasi dengan anak kita, ngobrol, ya, sehingga kemudian atau hal-hal apapun yang kita nasihatkan kemudian bisa menjadi sebuah motivasi untuk dia diterima dengan baik dalam hatinya. Latihan dalam keluarga, latihan kita mengkomunikasikan, apalagi seorang pemimpin, siapapun dalam keluarga, ya, latihan untuk saling berkomunikasi. Banyak keluarga kacau, banyak keluarga akhirnya berpisah, seringkali alasannya adalah karena urusan atau masalah komunikasi. Maka bisa latihan-latihannya ke anak, latihan. Seorang ayah kadang-kala tidak mudah untuk ngobrol dengan anaknya, ini masih ujian. Ya, latihan. Apalagi latihan kalau seorang ayah, saya lagi latihan ini untuk ngajak anak sholat subuh. Kadang mangkel kalau sudah dibangunin bolak-balik tidur lagi. Nah, itu bagaimana komunikasinya yang terbaik.
komunikasi istri kepada suami, suami kepada istri, ya bisa dilatih ya. Sekali Bapak mungkin ngetes hal-hal komunikasi yang sensitif pada istrinya, mah, Papa mau terus terang Papa ini pengen nikah lagi. Wah, itu dites istrinya ya, test the water, oke. Lihat respon istrinya seperti apa. Begitu. Ada yang mau nyoba, Bapak-bapak, mulai ya. Ibu-ibu juga jadi ujian itu. Wah, jadi ujian. Apa? Wah, langsung biasanya ya rambutnya langsung bergetar. Nah, komunikasikan saja, ngobrolin. Kalau seandainya itu terjadi, suami jatuh cinta lagi. Kalau seandainya itu terjadi, apa yang akan kita obrolkan? Apa yang bisa terjadi? Ya, bisa dicoba ngobrol berbagai hal ya. Jadi itu tadi ya. Siapa tahu Pak istrinya tiba-tiba mengizinkan ya. Siapa tahu. Alhamdulillah. Dan kemudian ya komunikasi dengan keluarga. Ada lagi kita komunikasi tentang kesulitan-kesulitan kita. Ada keluarga itu yang kalau keluarga pengusaha yang kalau utangnya lagi banyak itu anak-anak ini dibangunin. Ayo bangun, 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 bangun. Anak-anak, yuk kita sholat tahajud. Kita minta sama Allah. Habis itu mereka ngobrol, kita komunikasikan. Ayahnya mengkomunikasikan. Ini Abi lagi banyak utangnya. Sementara omset kita lagi turun. Gini-gini. Bantuin doa ya. Komunikasi. Jadi karena ada juga yang dalam keluarga itu anak saya jangan sampai tahu kesulitan saya. Silakan. Gitu. Ada tips yang lain itu tadi. Anak dikasih tahu keluarga tentang kesulitan keluarga sehingga bisa saling curhat nanti ya. Saya menemukan ini dalam teori namanya vulnerable leader. Jadi seorang leader yang bisa mengajak untuk bersama-sama. Jadi tidak harus terlihat selalu kuat, tidak harus terlihat selalu luar biasa di mata orang-orang yang kita pimpin, tapi kita bisa menyampaikan dan mengajak mereka untuk bersama-sama ya, mau menyelesaikan masalah ya, vulnerable leader. Nah, itu kemarin saya dapat gitu. Silakan untuk pelajari ilmunya. Maka anak-anak pun akan membantu dengan doa. Dan lebih utamanya lagi adalah ketika kemudian doa kita bersama dijawab oleh Allah dengan kemudahan, maka anak-anak kita pun lalu menyadari. Dan kita pun jadi menyadari dan tenang bahwa suatu saat kita akan nggak ada. Abi bunda nggak ada, ayah bunda tidak ada, tapi kalian akan ada, selalu dijaga oleh Allah. Semoga itu bisa sampai kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Yang keempat adalah hamba pada lingkungannya. Kurban adalah saat-saat yang dibolehkan untuk show off, ya, show off. Tetangga itu makin seneng kalau domba kita, kalau sapi kita makin gede, ya. Dan itu bukan riak. Tapi, wah, saya ngobrol dengan anak kemarin itu Irfan Hakim. Tahun kemarin namanya sapinya Wariso. Terus hari ini tahun ini siapa namanya? Lupa saya, Janoko dan lain sebagainya yang harganya beratnya 1,3 ton dan harganya 400 juta. Wah, itu kita obrolin. Nah, sisi ini mungkin ya yang kita biasanya kumpul-kumpul untuk mengumpulkan orang mengambil kurban. Nah, tapi kalau kita lihat di masjid-masjid itu anak-anak itu banyak ya yang senang. Ada bapak-bapak yang bawa motor, ayo kemana lihat sapi. Itu kemudian ada yang suaranya masuk, mohon untuk dikondisikan. Semoga bisa menjadi kenyamanan untuk yang lain. Bawa motor itu senang anak-anak lihat sapi. Ya, jadikan kurban menjadi sebuah komunikasi motivatif kepada lingkungan untuk apa yang bisa kita tambahkan, mungkin nilai tambahnya anak-anak kita kumpulkan. Anak-anak, ini kurban dari Pak Haji ini. Ayo kamu di masa depan jadilah seorang kaya seperti Pak Haji yang kemudian bisa berkurban lebih besar dari Pak Haji. Dari sisi itu, kemudian juga siarkan kalau ada perusahaan ya berkorban, kumpulkan karyawannya, ajak untuk bagi-bagi bersama, ajak untuk masak bersama, dan kemudian bagikan kepada orang-orang di masjid atau orang-orang di jalan yang lewat. Jadikan semarak. Jadi menurut hemat saya kurban akan lebih dahsyat ketika kita membawa kurban itu berdampak pada lingkungan dengan mengkomunikasikan kepada lingkungan dari visi setiap orang. Kurban ini bisa menjadi sebuah kenaikan, ukuran kenaikan strata kehidupan. Ya, jadi
Komunikasikan itu, jadikan motivasi untuk jadi pengusaha yang bisa kurbannya ratusan juta sapinya. Ya, komunikasikan kepada anak-anak yang nonton, ya masjid kalau perlu bikin field trip gitu ya. Field trip remaja masjidnya gitu kan, menjelaskan ini sapinya harganya segini, punya Pak Haji ini, ada figur-figur yang kemudian di masing-masing kampung itu bisa menjadi semangat. Insya Allah semoga kurban menjadi motivasi untuk menjadi orang yang kaya dan berkah. Kayanya karena Allah, dan ketika kaya lalu berkurban juga karena Allah. Dan yang kelima ujungnya adalah eh, ketika kita melihat hewan kurban, ketika dia sudah ditundukkan, ditaklukkan, kita bisa beli, kita bisa apain aja, tapi kemudian kita tetap memperlakukannya dengan baik, ya, ada adab-adabnya, ya, menyembelihnya bagaimana. Ini menjadi semangat kita bahwa ketika kita mempunyai kekuasaan, ketika kita memiliki apapun di dunia ini dalam genggaman kita, maka pastikan tetap dalam kendali dan dibawa kepada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian obrolan kita pagi ini, ya sudah hampir jam 6. Demikian Ustaz, barangkali ada yang mau sharing-sharing, silahkan pengalaman-pengalamannya atau insight-insight hikmahnya ketika di kurban saat ini, atau mungkin ada yang pencapaian-pencapaiannya, boleh silakan. Alhamdulillah saya tahun ini bisa berkurban. Wah, alhamdulillah. Atau mungkin ada yang mau testimoni, ternyata setiap tahun ketika kurban saya makin gede, ternyata toko saya makin tambah banyak cabangnya, makin ramai, ada yang begitu. Atau ada yang kemudian tobat, karena saya pernah tahu ini asli, ada seorang pengusaha yang saya kenal, itu nyoba dalam tahun itu dia nggak kurban, nggak tahu alasannya apa, pokoknya dia ngomong sama saya nggak kurban tahun ini, dan begitu selesai itu tahun itu dia dibuat oleh Allah kehilangan 2 mobil pickup barunya, L300 sama Suzuki Carry yang masih baru kinyis-kinyis itu yang hilang. Ya, bertobatlah dia kemudian. Ya Allah, ini kayaknya kemarin aku niat lalai tidak berkurban ya. Barangkali ada testimoni-testimoni seperti itu agar bisa kita saling menyemangati dan memotivasi. Silakan, saya kembalikan kepada host. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Barangkali dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mungkin sharing-sharing. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya mohon izin untuk berbagi layar nih. Mohon izin untuk berbagi layar laporan.
Itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan, Bapak Ibu. Uh, dan untuk laporan donasi di bulan Juni minggu kemarin itu total penyaluran Juni itu 1.021.500 rupiah. Dan adapun saldo akhir di minggu pertama itu 447.500 rupiah. Sehingga sisa dana di minggu kedua ini minus 289.000 rupiah. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu yang telah mengisikan donasinya untuk mensupport Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baik balasan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikan donasinya untuk support Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan, Bapak Ibu bisa menyalurkan donasinya melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Utsman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi ke admin 0895 1309 2202. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembali kepada sesi tanya jawab. Barangkali sudah ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, silakan. Jika tidak ada, mungkin dari Ustadz Zain ada yang mau disampaikan untuk sesi akhir di materi kajian subuh pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kesempatan silaturahimnya. Semoga apa yang tersampaikan tadi bisa menjadi sedikit semangat ya untuk bersama-sama mengambil hikmah dari kurban kita ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Insyaallah semoga bisa lanjut bersilaturahim kembali lewat sesi-sesi seperti ini. Terima kasih banyak. Demikian Ustaz. Insyaallah terima kasih banyak. Semoga menjadi pagi yang berkah untuk kita semuanya. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiron Ustaz untuk waktu dan ilmunya di pagi hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat. Semoga kita Amin, amin. sudah bisa berkurban di tahun ini, tahun depan bisa berkurban lebih banyak lagi. Yang belum bisa berkurban di tahun ini, semoga tahun depan dimudahkan dan dimampukan oleh Allah untuk berkurban. Amin. Dan semoga kita di tahun depan diberi kemampuan dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah. Amin, ya amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup nggak Ustaz? Mari kita makasih banyak, makasih banyak. Dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illadzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Pak Ustaz.